Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dakwah Sulsel di mana saja Anda berada, bagaimana kabar tak? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, hatinya bahagia, aktivitasnya dimudahkan dan mudah-mudahan rezekinya makin lancar, berkah dan berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang telah kita terima hingga detik ini, utamanya nikmat keimanan, kesehatan dan waktu luang sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan untuk bertemu di ruang virtual ini tentu dalam rangka dakwah, dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menjalankan aktivitas-aktivitas kebaikan di permukaan bumi ini alhamdulillah. Oleh banyaknya nikmat yang telah Allah berikan, maka sangat pantas bagi kita untuk banyak-banyak bersyukur dan mengingat kepadanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu dan bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada manusia terbaik, manusia yang paling pantas untuk kita jadikan contoh teladan dalam setiap sendi aktivitas kehidupan kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Manusia yang pada bulan ini kita memperingati hari kelahiran beliau, insyaallah, yang beliau merupakan sosok yang ditunggu-tunggu oleh alam semesta, menjadi rahmat bagi seluruh alam, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah yang Maha Tinggi telah berfirman dalam kitabnya yang mulia, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan sampaikanlah salam penghormatan kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pemirsa dakwah Sulsel di mana saja Anda berada, tak terasa kita sudah memasuki agenda syiar, yakni syariat Islam membawa rahmat pada edisi 243. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa tetap istiqomah dalam kebaikan dan makin luas lagi dalam menebar manfaat kepada sesama. Dan insya Allah tema yang akan kita angkat pada edisi kali ini yakni cinta Nabi, takut meneladani. Jadi tentu kita semua secara lisan maupun hati dan amalan seharusnya itu mencintai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mencintai Nabi adalah kewajiban. Namun sebagian orang masih takut untuk meneladani beliau, utamanya pada hal-hal yang mungkin bertentangan dengan hawa nafsu, mungkin bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, atau mungkin mendatangkan madarat pada dirinya sendiri. Walaupun pada hakikatnya kita ketahui bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tentu saja itu membawa maslahat bagi manusia, baik itu di dunia terlebih dan lebih utama lagi di akhirat. Nah, terkait tema kita cinta Nabi takut meneladani akan dibahas panjang lebar oleh salah satu mubalik dari kota Makassar. Beliau juga merupakan praktisi ruqyah syariah, insyaallah. Al-Mukarram Al-Ustadz Abu Salman Abu Syifa. Assalamualaikum Ustadz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi Insyaallah. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau juga Amin. ini telah mengisi di beberapa tempat baik itu perusahaan maupun komunitas-komunitas, Masya Allah, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, baik, tentang tema kita cinta Nabi takut meneladani, ya di akhirnya ini ada tanda tanya. Ya, kami persilahkan opening speech kepada Al-Mukarram Ustadz Salman Abu Syifa, dengan hormat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Para pemirsa syiar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berada di
bulan Rabiul Awal ya, bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita patut bergembira atas kelahiran beliau karena beliau adalah nabi dan rasul yang terakhir, tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Artinya syariat yang terakhir adalah syariat yang dibawa oleh beliau. Kelahiran beliau juga memberikan kepada kita banyak sekali nikmat, kebahagiaan, bahkan banyak ya kegiatan-kegiatan keislaman yang itu merupakan derivasi keturunan atau turunan dari lahirnya Rasulullah SAW. Tidak akan kita mengenal yang namanya Lailatul Qadar, kita tidak mengenal yang namanya misalnya peristiwa hijrah, kita tidak mengenal peristiwa Isra Mi'raj tanpa kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kelahiran beliau memang sangat besar manfaatnya dan merupakan nikmat yang terbesar dan tertinggi dalam kehidupan kita. Karena kelahiran beliau adalah nikmat dan atau kehadiran beliau adalah nikmat dan karunia yang terbesar, maka umat Islam ini hampir semuanya bergembira, bersukacita di saat bulan-bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sukacita itu kemudian diwujudkan dalam beberapa bentuk. Ada yang mengisinya dengan solawatan, ada yang mengisinya dengan sedekah, ya, ada yang mengisinya dengan tabligh akbar, pengajian, ada yang mengisinya dengan pembacaan Maulid Barasanji dan lain sebagainya. Mereka nampakkan kecintaan itu kepada Rasulullah dengan beragam bentuk. Hanya saja memang muncul pertanyaan, karena terkadang banyak di antara kita yang sering bersalawat, kita banyak memuji-muji Rasul dengan membaca kisah kehidupan beliau, kita banyak menyebut-nyebut nama beliau, tapi di satu sisi terkadang umat ini melanggar yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa Rasul itu adalah uswah hasanah, suri teladan yang terbaik. Karena dikatakan suri teladan yang terbaik, maka kalau kita mencari teladan kepadanya lah, kita mencari teladan kepadanya lah, kita mengikut. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan kepada kita bahwa wujud cinta itu tidak cukup hanya dengan solawatan, tidak cukup hanya dengan sedekah, tidak cukup hanya dengan barazanji, ya, atau mauludan. Tapi wujud cinta itu dalam bentuk ketaatan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ahabbani faqad ata'ani." Barang siapa mencintaiku, maka dia harus taat kepada aku. Wa man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, karena maka sungguh dia bersamaku nanti di dalam surga. Jadi wujud nyata cinta kita kepada Rasul itu adalah mengikutinya, mentaatinya. Itu juga dijelaskan oleh Allah dalam sebuah ayat, "Wa ma atakumur rasulu fahusuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkan. Maka para pemirsa syiar yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan ya kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wujud ketaatan. Ketaatan dalam hal apa? Ya, ketaatan dalam hal apa saja dalam kehidupan kita ini. Kita menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan kita, contoh kita dalam kehidupan pribadi, sebagai kepala keluarga, sebagai suami, termasuk juga sebagai istri. Kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam bidang perdagangan, ya, di dalam bertetangga, dalam bermuamalah, dan juga kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam kepemimpinan. Karena beliau adalah seorang rasul, beliau seorang suami, beliau juga seorang pedagang sebelumnya, dan beliau juga adalah seorang kepala negara. Artinya Rasulullah di dalam kehidupan beliau itu menjalani hampir semua aspek kehidupan. Dan Rasulullah memperlihatkan kepada kita contoh-contoh yang nyata, yang sangat besar sekali, nilai-nilai ya yang terkandung di dalamnya yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Maka sekali lagi bahwa cinta itu harus diwujudkan dalam bentuk ketaatan. Artinya cinta itu harus diperlihatkan dengan meneladani beliau, meneladani beliau. Bahkan Rasulullah SAW mempertanyakan iman kita kalau kita itu mengaku mencintainya tapi tidak ittiba, ya, tidak ikut kepada beliau.
Ada sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, la yu'minuna ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak dianggap sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya tunduk terhadap apa yang aku bawa. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Islam. Jadi siapa yang tidak tunduk kepada Islam, maka tentu dia tunduk kepada hawa nafsunya. Dia tunduk kepada keinginannya. Dia tunduk kepada bisikan-bisikan setan. Dan dianggap oleh Rasulullah sebagai orang yang tidak sempurna imannya. Dan tentu kita tidak ingin dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang tidak sempurna iman kita. Jadi ya kita berharap seperti itu. Meskipun dalam realitas kehidupan ya banyak sekali umat Islam ini yang berbeda ya antara apa yang diucapkannya dan apa yang dilakukannya. Misalnya kita melihat dalam kehidupan ekonomi. Ya, dalam kehidupan ekonomi umat Islam ini hanya sedikit yang tidak terjerat dalam riba. Ya, padahal Allah sudah menjelaskan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dihalalkan kepadamu jual beli dan diharamkan riba. Tidak sedikit juga umat ini untuk mencapai posisi jabatan, ya, baik itu jabatan di swasta, jabatan di pemerintahan, yang menggunakan cara-cara riswa, cara-cara suap. Padahal Rasul sendiri pernah menjelaskan kepada kita, ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyuap dan disuap sama-sama di dalam neraka. Begitu juga dalam hal kepemimpinan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita gambaran yang nyata. Ya, seseorang ketika menjadi pemimpin. Rasul menjelaskan misalnya al-imamur ra'i wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Imam itu adalah pelayan, imam itu adalah pengembala. Dan dia akan disoal, dia akan ditanya tentang orang yang dilayaninya. Yang namanya pelayannya, bagaimana memberikan service excellent ya dalam dunia bisnis itu ada namanya service excellent, pelayanan yang maksimal yang mulai dari pelanggan itu sebelum masuk ke dalam kantor kita sampai ada namanya layanan purna jual. Nah, jadi pemimpin itu harus melayani rakyat dengan layanan yang sempurna. Sebelum rakyat mendapatkan kebutuhannya atau sebelum rakyat membutuhkan, kita sudah layani. Termasuk ketika dilayani kebutuhannya, pasca dilayani kebutuhannya, maka itu dilayani. Hanya saja kalau kita lihat hari ini, tidak sedikit pemimpin ya yang membangun hubungan dengan masyarakat atau orang-orang yang dipimpinnya itu adalah hubungan transaksional. Nah, artinya sebagian pemimpin hanya melayani rakyatnya, melayani orang yang dipimpinnya dengan baik, dengan sempurna, tergantung berapa kemampuan rakyat bisa membayar. Nah, itu. Jadi ibarat pengusaha atau penjual dan pembeli. Dan itu banyak terjadi di zaman sekarang ini, apalagi dalam konsep ideologi kapitalisme yang semuanya serba uang. Banyak pemimpin yang mendudukkan dirinya seperti penjual dan rakyat adalah pembeli. Ya, namanya pembeli tidak akan dilayani kalau dia tidak bisa membeli. Nah, itu. Dan penjual hanya melayani ketika pembeli itu membayar dengan harga yang tinggi. Nah, di saat kondisi masyarakat dalam kesusahan, tekanan ekonomi, miskin, maka muncullah masalah yang lebih berat lagi. Di saat rakyat butuh kesehatan, butuh pendidikan, tidak ada uang, ya karena PHK di mana-mana, pengangguran yang jutaan sarjana yang tidak bisa meraih pekerjaan, maka tentu layanan-layanan itu semakin susah didapatkan. Ini sangat berbeda dengan apa yang diperlihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa lalu. Kita lihat Rasulullah ketika ada orang sakit, beliau berikan pengobatan secara gratis. Ketika ada rakyat yang kelaparan, beliau bantu dengan makanan. Kalau tidak ada makanan yang tersedia, beliau minta sahabat yang membantunya. Bahkan ada pemuda yang mau menikah tidak ada uangnya, beliau bantu. Ya, dengan uang beliau. Kalau tidak ada uang beliau minta sahabat-sahabat yang agnia, yang kaya untuk membantunya. Begitu detailnya dan begitu sempurnanya pelayanan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu sebagai Rasul dan juga sebagai pemimpin. Nah, jadi mudah-mudahan pada masa-masa sekarang dan masa-masa ke depan, ketika umat Islam ini bergembira dan mengatakan cinta kepada Rasulullah, maka cinta itu diwujudkan dalam bentuk ittiba, diwujudkan dalam bentuk mengikuti dan menteladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu Ustaz ya sebagai pengantar pada kesempatan kali ini. Baik, alhamdulillah, syukur Ustaz. Tadi banyak sekali hal yang disampaikan, utamanya tentang bagaimana kewajiban kita sebagai umat Islam untuk bisa menjadikan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, teladan terbaik untuk kita semua. Tadi juga disampaikan, ya ternyata pada hari ini banyak hal-hal yang terjadi itu tidak mencontoh atau meneladani apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disebutkan salah satu contohnya dari sisi ekonomi, masih menyebar luasnya riba dan praktek-praktek kecurangan, ya riba lebih utamanya. Ini tentu sangat bertentangan dengan apa yang dicontohkan, apa yang dipraktikkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bertransaksi muamalah. Nah, juga kemudian di sisi perpolitikan masih banyak kemudian para politikus atau calon-calon penguasa yang tidak meneladani Rasul, masih menggunakan metode riswah tadi disebutkan, dan juga hal-hal yang lain mengatur masyarakat tidak berdasarkan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata sekali lagi pada faktanya dalam kehidupan kita masih banyak kita saksikan hal-hal, utamanya dalam dimensi-dimensi ekonomi, politik, dan pendidikan dan lain sebagainya, masih tidak meneladani apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Padahal setiap tahunnya kaum muslimin itu bergembira dengan hari kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diekspresikan dalam bentuk-bentuk yang tadi disebutkan, dalam bentuk perayaan Maulid, pembacaan Al-Barsanji, dan juga tablik akbar dan lain sebagainya. Namun pada kehidupan sehari-hari masih kemudian tidak meneladani Rasul, ya khususnya pada hal-hal yang kami sebutkan tadi. Padahal tentu kita pahami bersama bahwa meneladani Rasul ini mendatangkan kebaikan di dunia dan juga lebih utama lagi kebaikan di akhirat. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustaz, mengapa kira-kira keteladanan terhadap Rasul ini masih banyak ditinggalkan? Ya, utamanya dari aspek-aspek yang kita sebutkan tadi. Ya, jadi umat Islam ini banyak meninggalkan atau tidak menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Itu banyak faktor ya, banyak penyebab. Faktor pertama ya secara teori bahwa banyak umat Islam ini yang mungkin pemahaman agamanya belum sempurna ya. Jadi banyak umat yang belum paham bahwa agama Islam ini adalah ajaran yang sempurna yang membahas mulai dari tahara sampai kepada daulah, sampai kepada peradilan ya, sampai kepada jihad dan lain sebagainya. Jadi keterbatasan pengetahuan umat terhadap ajaran Islam. Kemudian yang kedua, adanya sekelompok orang atau adanya kelompok-kelompok masyarakat yang memang tidak ingin umat Islam ini menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan secara sempurna karena tidak ingin Islam ini diamalkan secara sempurna. Jadi saya kira dua hal itu yang paling menonjol ya, adanya keterbatasan pengetahuan umat terhadap agamanya, dan yang kedua adanya pihak-pihak tertentu yang tidak ingin umat Islam ini menerapkan Islam secara sempurna sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok-kelompok ini bisa saja dari dalam umat Islam sendiri, bisa juga dari luar umat Islam. Dari dalam adalah pihak-pihak yang pemikirannya sudah terkontaminasi, ya, sudah terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman Barat yang menganggap bahwa ajaran Islam itu ajaran yang tertinggal, ajaran Islam itu ajaran yang jadul, ya, ajaran Islam itu ajaran yang tidak sesuai zaman. Ini adalah kelompok-kelompok yang terkontaminasi pemikirannya dengan ide-ide asing. Dan yang kedua, memang adanya pihak-pihak asing, pihak-pihak di luar Islam yang selalu menghalang-halangi upaya bangkitan Islam membentuk penerapan Islam secara sempurna. Saya kira itu. Ya baik, alhamdulillah. Pemirsa dakwah Sulsel di mana saja Anda berada, apabila ada tanggapan, pertanyaan, dan juga komentar, silakan langsung diketikkan di kolom live chat. Ya, alhamdulillah. Tadi disebutkan ada dua hal
Yang pertama tentang faktor pemahaman agama yang masih kurang di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua tadi adanya kelompok yang tidak ingin atau menghalang-halangi manusia kaum muslimin khususnya untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan secara keseluruhan, secara kafah. Nah, kalau kita kembali merujuk ke tema kegiatan kita pada sore hari ini, ya cinta Nabi takut meneladani. Ya mungkin takut meneladani ini masuk ke faktor kedua saja. Ya, ada kelompok yang tidak ingin agar supaya apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu terterapkan atau termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya mungkin karena takut meneladani, ya jangan sampai ada hal-hal yang hari ini sudah nyaman dia dapatkan, kemudian ketika meneladani Rasulullah tiba-tiba terhilang atau tergeser atau hilang kenikmatan tersebut. Nah, baik, izin kita bedah satu-satu dua faktor ini. Yang pertama mungkin faktor pemahaman agama. Kita sudah menyaksikan bahwa hari ini alhamdulillah sudah banyak dai-dai, ulama-ulama, ustadz-ustadz yang kemudian mengajarkan manusia untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kira-kira tantangan apa yang dihadapi oleh para mubalik-mubalik ini sehingga untuk menjadikan kaum muslimin khususnya bisa menjadi masyarakat yang islami dalam hal meneladani baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu agak terhambat atau sulit rasanya untuk menjadikan masyarakat itu menjadi masyarakat muslim yang kafah. Ya, kalau dari poin pertama tadi ya, adanya keterbatasan pengetahuan umat terhadap ajaran Islam. Itu kan banyak faktor, ya, banyak faktor. Misalnya, memang umat ini untuk belajar agama sebagian itu tidak semangat ya, tidak semangat untuk belajar agama. Jadi dia menganggap belajar agama ini ya seadanya sajalah, sewajarnya sajalah, ya seperti itu. Kemudian yang kedua ada juga faktor mubalik itu sendiri, faktor mubalik yang mungkin juga keterbatasan dari sisi sakofa, ya keterbatasan dari sisi pengetahuan, sehingga apa yang beliau-beliau sampaikan itu tentu sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Kemudian yang ketiga ada memang mubalik yang mungkin juga sudah terkontaminasi tadi dengan ide-ide asing kan, ide-ide asing itu yang kemudian mereka masuk dalam kelompok Islamofobia. Artinya mereka takut Islam itu diterapkan secara sempurna karena di gambaran di benak mereka itu tergambar bahwa Islam itu kalau diterapkan secara sempurna justru bisa membuat umat Islam ini terbelakang atau bisa membuat umat Islam ini dimusuhi oleh Barat atau umat Islam ini tertinggal oleh oleh kemajuan zaman ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada memang banyak faktor ya dari dalam umat Islam. Keterbatasan tadi, Islamofobia dan juga adanya pihak-pihak yang memang sengaja merusak umat Islam dan umat Islam itu terpengaruh. Baik itu yang terpengaruh itu bisa karena memang mereka menerima ide-ide dari asing itu, atau bisa jadi dia tidak tidak pada tataran ide, tapi pada tataran dunia. Mereka menjadi kelompok-kelompok yang dibayar oleh kelompok-kelompok lain untuk menghalang-halangi kebangkitan Islam. Tapi yang paling banyak sih ya yang dua tadi, ya dua terakhir itu. Satu, adanya banyak umat Islam, baik itu kalangan mubalik atau cendekiawan muslim yang idenya itu terkontaminasi dengan ide-ide asing dan adanya kelompok-kelompok bayaran ya yang memang sengaja ditanam, dipasang, dibuat untuk menghalang-halangi supaya umat ini tidak menjadikan Rasulullah sebagai teladan yang sempurna dengan membuat cerita-cerita yang seperti mengatakan Rasulullah itu hidup di zaman batu, hidup di zaman onta, hidup di zaman ketika tidak ada internet dan teknologi, yang ketika itu diterapkan sekarang sudah tidak sesuai zamannya lagi. Di saat orang masih mengendarai kuda dan onta, itu bagaimana mungkin aturan itu diterapkan di saat ketika kita sudah menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung kan misalnya ya dan lain sebagainya. Itu ada banyak itu ide-ide atau alasan-alasan konyol seperti itu. Itu. Saya kira itu kalau yang pertama, Ustaz ya. Kalau yang kedua, Ustaz, bagaimana sikap kita dalam menghadapi kelompok-kelompok yang tidak ingin atau menghalang-halangi Ya,
Kalau yang keteladanan terhadap pertama kan, Rasulullah. ya, yang pertama dari dalam diri umat Islam itu cara kita kan dengan berdiskusi dengan mereka kan, dengan menyampaikan. Karena kita paham kalau dari internal umat Islam ini kan terpengaruh oleh sakofa asing kan, pemahaman asing. Jadi bagaimana membersihkan benak mereka dari pemahaman-pemahaman asing yang merusak pemahaman mereka terhadap Islam. Kalau dari luar, itu kan dari kelompok-kelompok yang memang bukan umat Islam, yaitu ide-ide kufur. Mereka membawa dan menjejakkan ide-ide kufur ke dalam diri umat Islam. Maka yang kita lakukan adalah perlawanan secara maksimal. Bagaimana umat Islam ini melawan ide-ide kufur, ya, dan serangan-serangan orang-orang yang bukan dari umat Islam, yang memang tujuannya itu untuk menghambat. Ya, bukan cuma menghambat sebenarnya, memang mereka bertujuan untuk menghapus ajaran Islam di permukaan bumi ini. Allah menjelaskan dalam sebuah ayat itu, ayutfi'u nurallahi biafwahi. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Ya, jadi mereka itu ingin agama ini hilang di permukaan bumi ini dengan mulut-mulut mereka, dengan lisan-lisan mereka, ya, ide-ide yang mereka propagandakan. Jadi kalau menghadapi ide-ide kufur, ya, misalnya seperti sekularisme, kapitalisme, ya, komunisme dan lain sebagainya, islamisme yang lain itu, maka kita harus melawan secara sungguh-sungguh supaya ide-ide kufur itu tidak ada lagi di permukaan dunia. Sebagaimana Islam juga menyerang ide kufur kan dalam Al-Quran. Islam sangat keras menyerang kemusyrikan, kan? Sangat keras menyerang penyembahan terhadap berhala, sangat keras menyerang orang-orang yang menganggap dirinya adalah Tuhan dan lain sebagainya. Itu agama itu memperlihatkan itu di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita mengungkap kolaborasi, ya, kerjasama asing, ya, yang dilakukan secara rahasia untuk merusak umat Islam. Misalnya bagaimana asing itu berusaha menjejakkan budaya-budaya yang merusak Islam, misalnya tentang LGBT, ya kan, seperti itu. Tentang konsep wasotia, ya, pluralisme itu, bahwa semua orang itu harus menerima ajaran apapun. Karena hakikatnya semua ajaran itu benar, semua orang berjalan ke titik yang sama, cuma jalanan yang berbeda saja, kan? Seperti itu. Dan kita mencoba membongkar itu, cara-cara yang mereka gunakan di dalam artinya di dalam upaya mereka untuk merusak umat Islam. Konspirasi-konspirasi yang mereka gunakan, cara-cara yang mereka gunakan, taktik-taktik yang mereka gunakan. Misalnya mereka menyebarkan ide, taruhlah mereka misalnya di sisi perempuan, ya. Mereka menyebarkan ide itu dengan mendekati para istri-istri yang ada di pedalaman atau di pesisir-pesisir pulau yang suaminya itu bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan yang terbatas, dengan program-program pemberdayaan perempuan. Sangat sangat manis terdengar ini, pemberdayaan perempuan. Bagaimana istri-istri itu diberikan bekal modal, diberikan keterampilan untuk membantu suaminya agar bisa punya penghasilan. Tapi ternyata mereka tidak hanya dibantu modal dan tidak berketerampilan, tapi mereka juga diberikan ajaran bahwa dalam Islam itu, kenapa laki-laki dan perempuan tidak setara? Karena di dalam Islam yang wajib mencari nafkah adalah laki-laki. Jadi kalau ketika istri juga sudah mencari nafkah dan menghasilkan, maka dia sudah sejajar dengan suaminya. Seperti itu. Itu jadi sangat halus cara-cara yang mereka tempuh itu. Jadi mereka menggunakan banyak trik, ya, banyak tipu daya untuk merusak umat Islam, untuk menyebarkan ide-ide. Saya kira itu. Ya, jadi kita serang keras ide-ide yang merusak umat Islam dan kita bongkar segala macam konspirasi yang mereka gunakan untuk merusak kaum muslimin. Baik, alhamdulillah. Syukron Ustaz, saya kira cukup jelas pemaparannya tadi. Sempat juga disinggung sedikit tadi persoalan LGBT, ya saya kira cukup menarik ini Ustaz, karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, Indonesia hari ini masuk jajaran top negara yang pengidap LGBT-nya cukup tinggi. Nah, terkait tema kita, bagaimana saat kira-kira Rasulullah memperlakukan kaum pelangi tersebut agar kemudian bisa kita teladani? Ya, kalau LGBT di dalam konsep Islam dan kita kaitkan dengan kondisi sekarang itu kan bahasa masyarakat berbeda-beda, ya.
Ada laki-laki yang secara style itu, secara penampilan ya mirip perempuan. Tetapi secara hubungan badan dia tidak melakukan hubungan badan dengan sesama laki-laki. Ini tentu diharamkan oleh Rasulullah ya. Rasulullah melarang laki-laki itu bergaya perempuan dan sebagainya. Nah, orang-orang begini harus dibina ya. Harus dibina supaya dia paham bahwa perilaku mereka itu adalah perilaku yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan syariat. Yang bergaya-gaya perempuan atau perempuan yang bergaya laki-laki. Kemudian ada juga memang kelompok-kelompok LGBT yang sudah punya pasangan ya, laki-laki dan laki-laki sudah menjadi pasangan hidup, mereka tinggal bersama dan mereka melakukan hubungan badan. Nah, orang-orang seperti ini disebut dalam Islam kan dalam Al-Qur'an sebagai kelompok orang-orang yang melakukan liwat ya, hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki. Nah, dalam konteks Islam disepakati oleh para ulama bahwa ini adalah dosa yang sangat besar yang mesti diberikan sanksi yang sangat tegas. Dan menjadi ijma kesepakatan para sahabat, sanksi terhadap pelaku liwat itu hukuman mati. Ya, hanya caranya saja yang kemudian berbeda para ulama itu. Ya, sahabat-sahabat misalnya sahabat Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib berbeda di dalam menetapkan metode hukumannya. Tapi tentang hukuman matinya sendiri mereka sepakat, ya, sepakat bahwa pelaku liwat, hubungan seks laki-laki dengan laki-laki itu hukumannya hukuman mati. Yang berbeda hanyalah caranya saja. Nah, sehingga kalau kita kembali kepada apa yang harus kita lakukan di dalam meneladani Rasulullah terkait dengan LGBT tadi, maka pertama kita lakukan tindakan preventif dulu, ya, tindakan pencegahan, mulai dari anak-anak kita kan, generasi-generasi muda, ya, kemudian pada saat juga sudah mulai ada perilaku style penampilan yang tidak sesuai lagi dengan gendernya kan, laki-laki sudah bergaya perempuan, perempuan yang bergaya laki-laki itu sudah harus dihukum ya, memang sudah harus diberikan pembinaan ya, harus pembinaan. Dan yang ketiga, kalau sudah sampai pada taraf LSL, laki seks laki, dalam Islam itu sudah harus dihukum. Nah, cuma kan masalahnya sekarang di negara kita memang keberadaan LGBT itu tidak ada tempat lah dalam artian khusus pernikahan. Ya, negara kita tidak membolehkan adanya pernikahan laki-laki dengan laki-laki. Tapi negara kita juga tidak memiliki aturan yang bisa diterapkan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku LSL itu. Tidak ada. Ya. Jadi tidak ada sanksi yang tegas terhadap perilaku gay. Yang ada hanyalah tidak adanya izin untuk menikah. Sehingga tambah subur orang-orang seperti itu. Nah, jadi ke depan memang perlu untuk diusulkan bagaimana caranya negara itu mengadopsi ya sanksi yang berupa hukuman berat terhadap pelaku LSL atau pelaku LGBT. Kalau mau diterima. ya. Ya. Saya kira itu, Tad. Baik, alhamdulillah. Kemudian kita coba kembali ke fenomena-fenomena yang terjadi di bulan Rabiul Awal. Ya, tadi dijelaskan di awal tentang bagaimana kaum muslimin itu mengekspresikan cintanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk perayaan-perayaan. Di antara perayaan yang paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin adalah mengadakan acara maulid. Ya, ini masalah klasik sebenarnya Ustaz, tapi saya kira penting untuk kita diskusikan, kita berikan pandangan. Jadi di tengah-tengah kaum muslimin itu kan ada berbagai pendapat ya, ada pendapat yang membolehkan bahkan sebaiknya dikerjakan ya acara maulid itu. Ada juga yang mengharamkan ya sampai membid'ahkan dan sebagainya. Yang ketiga saya juga sempat dapat pandangan yang ketiga itu, yang ketiga dia di tengah-tengah ya, tergantung katanya konteksnya. Ada kalau tidak berlebihan atau seperti apa maka boleh, tapi kalau ada hal-hal yang berlebihan sampai dianggap wajib dan lain sebagainya maka itu jatuh pada keharaman. Nah, bagaimana Ustaz mungkin melihat fenomena seperti ini? Ya, terkait dengan hukum merayakan Maulid ya, itu ulama memang berbeda pendapat terkait dengan hukum merayakan Maulid. Tapi yang pertama dulu, saya kira kalau masalah bergembira dengan kelahiran Nabi, semua umat Islam bergembira ya dengan kelahiran Nabi. Tidak ada yang tidak bergembira. Hanya muncul pertanyaan, apakah boleh dilakukan peringatan
ya pada saat di hari-hari kelahiran Nabi atau di bulan kelahiran Nabi. Di situ sudah berbeda pendapat ulama. Yang pertama ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Yang mengharamkan itu berpendapat banyak alasan. Alasan pertama itu dianggap sebagai tasyabuh, ya kan? Meniru-niru kebiasaan umat lain yang memperingati hari kelahiran apanya kan begitu ya, tokoh agamanya seperti itu dianggap sebagai hari ulang tahun sehingga dikatakan itu adalah tasyabuh dan itu adalah haram. Dan yang kedua, alasan yang kedua bahwa di masa sahabat itu tidak pernah ada perayaan Maulid di masa sahabat ya dan tabiin seperti itu. Yaitu pendapat yang pertama yang melarang peringatan Maulid. Pendapat yang kedua itu juga punya dalil bahwa bergembira dengan kelahiran Rasul itu banyak dalilnya. Bahkan misalnya bagaimana Abu Lahab kan paman Rasulullah SAW itu yang justru meninggal dalam keadaan kafir itu dikatakan mendapatkan keringanan, siksaan ya di alam kubur itu karena bergembira atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara bersedekah dan membebaskan budaknya. Nah, seperti itu. Jadi artinya kalau dia saja meninggal dalam keadaan non Muslim masih mendapatkan kebaikan karena bergembira dengan kelahiran Rasulullah, apalagi kita ini yang Muslim seperti itu. Kemudian yang kedua banyak ayat-ayat yang dijadikan landasan oleh para ulama bahwa sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada kaum muslimin itu dengan hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk juga dari sisi rasa syukur ya kan, bahwa kita harus bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan dan salah satu nikmat yang terbesar, karunia yang terbesar dalam hidup ini adalah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara fikih memang ada ikhtilaf di kalangan ulama, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Nah, yang membolehkan juga ini nanti ada lagi rincian-rinciannya. Ada yang membolehkan dengan syarat bentuk peringatannya itu tidak bertentangan dengan agama, ya ta? Jadi meskipun boleh, bentuk peringatannya tidak boleh bertentangan dengan agama, ya. Kalau kita di Bugis Makassar itu kan ada tradisi ya, ada tradisi Maulid itu misalnya yang mengadakan Maulid ya, bawa ember ke masjid, di dalamnya ada nasi, ya, ada ayam, ada telur, ya, seperti itu ada sembako dibagi-bagi. Nah itu tidak ada masalah. Jadi ceritanya itu kan orang bersedekah ya, bersedekah di hari kelahiran Rasulullah SAW itu boleh, nah seperti itu. Artinya bersedekah khusus di hari kelahiran Rasulullah itu hukumnya boleh, tidak ada masalah seperti itu. Nah, jadi ini terkait dengan ikhtilaf di kalangan ulama. Saya kira ya yang berpendapat bahwa itu boleh diadakan ya silahkan untuk dilaksanakan. Yang berpendapat tidak ada dalilnya dan itu bid'ah ya silahkan juga untuk memegang pendapatnya masing-masing. Selama tidak terjadi bentrokan. Karena masalah fikih itu memang sulit untuk disatukan ya. Ya itu persoalan furu'iyah seperti ini sulit untuk disatukan. Hanya saja saya kira dan kita berharap semua pihak itu bergembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kegembiraan itu tidak cukup hanya dengan diwujudkan dalam bentuk salawatan dan pembacaan barasanji, tapi juga diwujudkan dalam bentuk ketaatan ya kepada ajaran yang ketaatan kepada beliau dengan mengamalkan ajaran yang beliau bawa. Saya kira itu. Baik, Sar. Alhamdulillah. Selanjutnya sudah ada pertanyaan yang masuk, izin saya bacakan dari YouTube. Pertanyaannya adalah, Rasulullah melakukan perubahan dari jahiliyah ke Islam. Apa yang harus dilakukan dalam meneladani Rasulullah dalam hal seperti itu di masa kini? Oh ya, Ya, jadi silakan, Rasulullah Sar. SAW itu datang kan memang dikatakan oleh Allah, sungguh kami telah mengutus Rasulullah itu sebagai karunia. Laqad manallah. Jadi Rasulullah itu adalah karunia yang besar. Di dalam surah Ali Imran itu 164 kalau tidak salah dikatakan manna itu bermakna al-minna, pemberian Allah yang sangat besar, karunia Allah yang sangat besar. Manna juga bisa bermakna al-qatfu, pemutus atau terputus. Artinya kelahiran Rasulullah, kehadiran Rasulullah itu memutus ajaran-ajaran jahiliyah dengan datangnya ajaran Islam. Nah, bagaimana memutus ajaran-ajaran jahiliyah? Dua cara yang disampaikan dalam ayat tersebut. Tiga cara. Yang pertama adalah membacakan ayat-ayat Allah. Jadi menyampaikan isi Al-Quran
Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan As-Sunnah. Kemudian apa lagi? Mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa. Jadi cara untuk memutus kejahiliaan dari tubuh umat Islam, ya itu dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan Al-Quran. Dengan cara mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga dengan cara membersihkan jiwa mereka. Jiwa mereka itu dimaksud dengan apa? Apa yang dibersihkan dari jiwa umat Islam? Dibersihkan dari najis-najis kekufuran. Itu kan. Dari najis-najis kemusyrikan. Kalau dalam bahasa singkatnya itu, bagaimana membina umat Islam ini agar umat ini memiliki syakhsiyah Islamiyah, kepribadian Islam, di mana pola pikirnya itu pola pikir Islam dan pola jiwanya adalah pola jiwa Islam. Jadi diajarkan kepadanya Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga dibersihkan jiwanya dari najis. Najis apa? Najis kekufuran dan najis kemusyrikan. Dengan tentu terus-menerus kita itu berdakwah sebagaimana dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu yang paling utama, mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan As-Sunnah. Artinya dakwah. Jadi, tidak ada perubahan, tidak ada pemutus kejahiliaan tanpa dengan dakwah. Harus dengan dakwah. Saya kira itu. Baik, alhamdulillah, syukur Ustaz atas tanggapannya. Nah, di sini menggambarkan kepada kita semua pentingnya aktivitas dakwah, aktivitas untuk mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada kaum muslimin khususnya, agar kemudian kita semua bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya pada aspek akhlakiyah tetapi juga pada seluruh aspek kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, alhamdulillah. Terakhir Ustaz, sebagai closing statement tentang tema kita, yakni cinta Nabi, takut meneladani. Dengan hormat kami persilahkan. Ya, para pemirsa syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bergembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sangat bergembira karena kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja muncul pertanyaan, apakah nanti Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya? Ini yang menjadi masalah. Agar Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya, maka kita harus ittiba kepada ajarannya sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka ittiba'lah, ikutlah kepada aku. Sebagaimana juga hadis di awal yang kami bacakan tadi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabbani faqad ata'ani, wa man ata'ani kana ma'ya fil jannah." Barang siapa mencintaiku, maka dia harus taat kepadaku. Dan barang siapa yang taat kepadaku, maka aku akan bersama dia di dalam surga. Artinya cinta itu diwujudkan dalam bentuk taat. Taat itu artinya meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh aspek kehidupan. Jangan sampai di bulan Rabiul Awal itu kita bergembira hanya karena ada telur, ya, hanya karena ada makanan saja, hanya karena ada acara-acara makan-makan saja di masjid. Jangan sampai kita bergembira bukan karena ajaran yang dibawa oleh Nabi. Jangan sampai seorang bergembira hanya karena banyaknya saja makanan yang tersedia di bulan Rabiul Awal. Ini tentu adalah kegembiraan yang keliru. Maka sekali lagi mari kita wujudkan cinta kita itu dengan meneladani Rasulullah dalam bentuk mentaati seluruh ajarannya, dengan menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai suri toladan yang sempurna dalam kehidupan kita. Saya kira itu. Baik Ustaz, alhamdulillah. Sekali lagi kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan katsiran wa ahsanul jasa fid dunya wal akhirah atas nasihat-nasihat terbaiknya untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustadz. Dan alhamdulillah kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemirsa dakwah Sulsel yang telah membersamai dari awal sampai sekarang.